Shalom, pada kesempatan kali ini saya akan membahas 1 Tawarik 18. Sebelum itu, mari kita doa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, berarti Awan yang memimpin membahas 1 Tawarik ini ya Tuhan. Aku minta Tuhan bantu Awan lewat Roh Kudus. Tuhan juga sampaikan pesan Awan kepada semuanya ya Bapak. Dalam nama Kristus aku berdoa dan bersyukur, amin. Sesudah itu, Daud memukul kalah orang Filistin dan menundukkan mereka. Lalu ia merebut Gad dan segala anak kotanya dari tangan orang Filistin. Dan Daud memukul kalah orang Moab, sehingga orang Moab takluk kepadanya dan harus mempersembahkan upeti. Selanjutnya Daud memukul kalah Hadadezer, Raja Zoba dekat Hamat. Ketika ia pergi menegakkan kekuasaannya pada sungai Efrat, Daud merebut daripadanya 1.000 kereta, 7.000 orang pasukan berkuda, dan 20.000 orang pasukan berjalan kaki. Lalu Daud menyuruh memotong urat keting segala kuda kereta, tetapi dengan meninggalkan 100 ekor kuda kereta. Lalu orang Aram dari Damsyik datang menolong Hadadezer, Raja Zoba. Tetapi dari antara orang Aram itu, Daud menewaskan 22.000 orang. Kemudian Daud menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di daerah orang Aram dari Damsyik. Dan orang Aram itu menjadi budak Daud yang harus mempersembahkan upeti. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Sesudah itu, Daud mengangkut perisai-perisai emas yang dipakai oleh orang-orang Hadadezer, lalu membawanya ke Yerusalem. Dan dari Tibhat dan dari Kun, yaitu kota-kotanya Hadadezer, Daud mengangkut amat banyak tembaga. Daripadanya, Salomo membuat laut tembaga, tiang-tiang, dan perlengkapan tembaga. Ketika didengar Tou, Raja Hamat, bahwa Daud telah memukul kalah seluruh tentara Hadadezer, Raja Zoba, maka ia mengutus Hadoram anaknya kepada Raja Daud untuk menyampaikan salam dan mengucapkan selamat kepadanya, karena ia telah berperang melawan Hadadezer dan memukul dia kalah. Sebab Hadadezer sering memerangi Tou. Dan Hadoram membawa pelbagai barang-barang emas, perak, dan tembaga. Juga barang-barang ini dikhususkan Raja Daud bagi Tuhan, bersama-sama perak dan emas yang diangkutnya dari segala bangsa, yakni dari orang-orang Edom, dari orang Moab, dari Bani Amon, dari orang Filistin, dan dari orang Amalek. Abisai anak Zeruya menewaskan 18.000 orang Edom di lembah Asin. Lalu ia menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di Edom, sehingga seluruh Edom diperbudak oleh Daud. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud, kemanapun ia pergi berperang. Demikianlah Daud telah memerintah atas seluruh Israel, dan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya. Yoab anak Zeruya menjadi panglima. Yosafat bin Ahilud menjadi bendahara. Zadok bin Ahitub dan Ahimelek bin Abiatar menjadi imam. Sausa menjadi panitera. Benaya bin Yoyada menjadi panglima orang Kreti dan orang Pleti. Dan anak-anak Daud adalah orang-orang utama yang diperbantukan kepada raja.
Nah, itu di ayat 1 berarti Daud menang lawan orang Filistin. Di ayat 2 Daud menang lawan orang Moab. Di ayat 3 menang lawan Hadadezer, Raja Zoba. Lalu orang Aram dari Damsik datang menolong Hadadezer. Daud menang lawan orang Aram dan menewaskan 22.000 orang. Terus di ayat 12 pasukan Daud Abisai itu dia menewaskan 18.000 orang Edom, menang lawan orang Edom. Itu kemenangan Daud. Pertanyaannya, apa sih yang buat Daud sampai bisa mendapat kemenangan yang begitu banyak? Kita bisa lihat di 6-13. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Jadi Tuhanlah yang bikin Daud menang, yang bikin Daud berhasil, bukan karena pasukan Daud atau apa. Terus bagaimana sih agar Tuhan juga memberi kemenangan kepada kita kemanapun kita pergi? Kita bisa lihat jawabannya di ayat 1. Di ayat 1 dikatakan sesudah itu. Nah, sesudah itu berarti ada sebelumnya. Di sebelumnya itu berarti di 1 Tawarik 17 Daud itu pergi berdoa terlebih dahulu sebelum berperang. Di doa itu Daud pertama kali dia itu merendahkan diri dari ayat 16 sampai 19. Terus yang kedua memuji Tuhan di ayat 17 sampai 22. Terus yang ketiga dia mengingat janji Tuhan atau nazar Tuhan di ayat 23 sampai 26. Terus yang keempat si Daud minta yang dia inginkan dan alasan dia ingin itu kenapa. Kesimpulannya, agar Tuhan mau selalu berkenan kepada kita sama seperti Daud adalah yang pertama mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan dalam kutipan itu, tanpa Tuhan kita nggak bakalan bisa, kita nggak bakalan berhasil. Dan mengandalkan Tuhan pasti takut akan Dia dan selalu bertanya kepada Dia. Misalnya Daud sebelum berperang dia berdoa dulu. Terus contoh lainnya, sebelum nyari pekerjaan kita tanya Tuhan dulu kerja di mana dan boleh apa enggaknya. Dan yang kedua itu adalah mempermuliakan Tuhan. Mempermuliakan Tuhan dalam kutipan ada gunanya untuk Tuhan, bukan cuma untuk kepentingan diri sendiri. Seperti Daud minta kemenangan kepada Tuhan untuk mengabarkan Injil atau mempermuliakan Tuhan. Misalnya Daud minta kemenangan ke Tuhan untuk memberitakan Injil ke umatnya. Umatnya yang udah percaya kepada Daud, dia pasti mau mendengarkan dan mulai percaya kepada Tuhan Yesus. Terus contoh lainnya, kita yang misal minta pekerjaan terus kita gunain buat donasi ke yang membutuhkan dan mendoakannya, itu juga termasuk mempermuliakan Tuhan. Terus kalau kita nggak buat permuliakan Tuhan, buat apa? Contohnya ada orang yang mau nikah cuman buat untuk hawa nafsunya, untuk kesenangannya. Pasti Tuhan gak berkenan kepada orang yang mau nikah itu. Terus Tuhan bikin orangnya itu hidupnya susah, ekonominya susah, masalah hidupnya susah. Karena Tuhan gak mau berkenan, Tuhan gak suka. Intinya kita harus mengandalkan Tuhan dan mempermuliakan Tuhan kalau mau berkenan di hadapan Tuhan sama seperti Daud. Terima kasih telah mau mendengarkan pembahasannya.